Prawastu. Lahirlah seorang pangeran yang sangat istimewa bernama Siddhartha. Konon katanya begitu Siddhartha lahir, langsung bisa berdiri tegak dan berjalan 7 langkah di atas 7 kuntung bunga teratai ke arah barat. Setelah berjalan 7 langkah, bayi itu lalu mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Akulah pemimpin dalam dunia ini. Akulah tetua dalam dunia ini. Akulah rabu dalam dunia ini. Inilah suaraku yang terakhir. Tak akan ada pemimpin lahir lagi. Kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama. Pertapa dan Raja masuk panggung. Pertapa bersujud di depan bayi Siddhartha. Kemudian beliau tertawa dan menangis. Beliau tertawa karena berbahagia di dunia ini telah lahir seorang guru besar. Beliau menangis karena mengingat umurnya yang sudah tua dan tidak berkesempatan mendengar ajaran yang luar biasa. Kemudian sang pertapa berkata, Pangeran ini akan menjadi bunda, seorang yang tercerahkan. Anakku akan menjadi raja besar. hidup dalam kemewahan. Pangeran Siddhartha tumbuh dalam kemewahan. Semua yang indah diberikan kepadanya. Ayah, akan tidur di istana semua orang yang bahagia. Tentu saja anakku, tidak ada penderitaan di luar sana. Empat pemandangan. Suatu hari, Siddhartha keluar istana dan melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Orang apakah di sana? Mengapa dia bungkuk dan lemah? Itu adalah orang tua, Pangeran. Apakah semua orang akan menjadi tua? Ya, betul, Pangeran. Semua orang akan menjadi tua. Kemudian ia melihat orang sakit. Apa yang terjadi dengan orang itu di sana? Mengapa dia terbaring di sana dan tidak berdaya? Itu adalah orang sakit, Pangeran.
apakah semua orang bisa sakit? Ya, betul Pangeran. Semua orang bisa mengalami sakit. Terakhir, ia melihat seorang pertapa. Siapakah orang itu sana? Pakaiannya sederhana, wajahnya terlihat tenang dan damai. Itu adalah seorang pertapa, Pangeran. Apa yang sedang kamu lakukan, pertapa? Aku sedang bermeditasi mencari jalan keluar dari penderitaan. Inilah jalan yang harus aku cari. Meninggalkan istana. Pada malam hari, Siddhartha memutuskan meninggalkan istana. Aku harus pergi untuk menemukan jalan mengakhiri penderitaan demi kebahagiaan semua makhluk. Semoga suatu hari kalian mengerti. Mencari jalan menuju akhir duka. Siddhartha memulai perjalanan akhir mencari duka. Siddhartha belajar dengan guru Alara Kalama. Aku telah menyamai pencapaian diri, tetapi ajarannya tidak membawa pada akhir hidupnya. Aku akan tinggalkan perguruan ini untuk mencari damai yang mengakhiri duka. Siddhartha melanjutkan perjalanan. Lalu bertemu dan berguru dengan Udaka Ramaputta. Siddhartha, kamu telah menyamai pencapaian saya. Cara ini bukan jalan akhir duka. Aku akan melanjutkan perjalanan mencari jalan menuju akhir duka. Siddhartha melanjutkan perjalanan.
Akhirnya Siddhartha menyadari Jalan tengahlah yang akan membawa pada akhir duka, bukan pengajaan ataupun penyiksaan diri. suatu hari ketika Siddhartha sedang berlatih meditasi, seorang gadis bernama Sujata datang. Saya mohon, terimalah persembahan nasi susu ini. Saya berdoa, semoga cita-citamu terwujud. Siddhartha melanjutkan perjalanan. Lalu tiba di Bodh Gaya. Siddhartha bertekad, Aku tidak akan takut sebelum menemukan cara untuk mengakhiri duka. Wahai Siddhartha, mengapa menyiksa diri? Datanglah dan nikmati kesenangan duniawi bersama kami. Kami akan melayani segala keinginanmu. Wahai Siddhartha, datanglah. dan mencapai pencerahan. Ia menjadi Buddha. Siddhartha masuk ke dalam meditasi perjalanan, menembus jahana satu demi satu, dan pada malam itu ia memperoleh 3 pengetahuan alam, pengetahuan tentang kelahiran lampaunya, atau Udbelivasan Nusarnanya, pengetahuan tentang kelahiran dan kematian semua makhluk, atau Utipapatanya, pengetahuan tentang lenyapnya noda batin atau Savat Kayana. Saat fajar menyingsing, ia menjadi Buddha yang tercerahkan sepenuhnya. Telah hancur sudah kelahiran ini, tidak ada kelahiran lagi. Aku telah mencapai nibbana. Dan begitulah, di bawah naungan pohon Buddha, pada malam yang sunyi dan agung, Siddhartha menaklukkan raja kegelapan bukan dengan senjata, tetapi dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Ia menaklukkan dunia bukan untuk menguasai, tetapi untuk membebaskan. Buddha mengajarkan Dhamma kepada banyak orang. Arahato